Jumpa lagi jalan bareng Adisan dalam tantangan menjelajahi setiap sudut museum batik Indonesia yang luar biasa dan mengungkap permata tersembunyi. Tahukah kalian bahwa batik merupakan seni kain kuno Indonesia yang diakui UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bedawi manusia? Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia batik yang menakjubkan, tekstil tradisional Indonesia yang menceritakan kisah melalui pola dan desainnya yang rumit. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus ya! Museum Batik Indonesia berada di bawah Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Untuk masuk ke Museum Batik Indonesia, untuk semua pengunjung gratis. Pengunjung hanya diwajibkan mengisi daftar pengunjung. Museum Batik Indonesia memiliki beragam koleksi, mulai dari sejarah batik hingga perkembangan batik di Nusantara. Batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO dan masuk dalam daftar representatif sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan tak benda pada 2 Oktober 2009 dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda di Abu Dhabi. UNESCO mengakui batik sebagai warisan dunia karena memenuhi kriteria, di antaranya kaya dengan simbol dan makna filosofi kehidupan rakyat Indonesia, mempunyai teknik dan simbol budaya yang menjadi identitas rakyat Indonesia sejak lahir sampai meninggal dunia, serta tradisi membatik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Untuk memperingati pengakuan dunia, Indonesia memperingati 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Keberadaan kain sarita, ma'ah dari Toraja, dan kain simbut dari Baduy merupakan bukti sejarah bahwa beberapa suku bangsa di Indonesia telah membuat kain menggunakan perintang warna pasta ketan dan sejenis getah kayu. Memaparkan sejarah dan perkembangan batik berkaitan erat dengan keahlian menghias dan teknik perintang warna. Menghias dengan teknik perintang warna sudah dikenal sejak masa silam. Data ini dapat kita telusuri melalui keberadaan lukisan tangan, fauna dengan pewarna pada dinding-dinding gua di beberapa wilayah di Indonesia. Perkembangan dan kejayaan batik berawal dari Kesultanan Surakarta Hadiningrat yang saat ini disebut dengan Solo dan Ngayogyakarta Hadiningrat, sekarang Yogyakarta. Kehadiran batik membawa kisah panjang sebagai tradisi yang berlanjut dan beradaptasi dengan zamannya. Sebagai warisan budaya bangsa, batik menampilkan keindahan dalam berbagai bentuk, teknologi yang beragam, dan penggunaan bahan-bahan alam yang berasal dari alam dan lingkungannya. Menurut masa, alam, dan lingkungannya, batik Indonesia dikenal dengan nama-nama batik keraton, sudagaran, pedalaman, dan pesisir. Motif batik yang menampakkan pengaruh unsur budaya asing menunjukkan daya adaptasi batik terhadap zamannya. Motif pada sebuah batik bukan hanya menunjukkan sebuah keindahan, tetapi syarat akan makna. Makna yang tersembunyi di balik keindahan sengaja diciptakan sebagai media pesan untuk pemakai dan penerus tradisi. Pesan penting dari sebuah motif merupakan petunjuk, doa, harapan, dan panduan dalam menjalani kehidupan bagi pemakainya. Sehingga batik dengan motif-motif tertentu dipakai atau digunakan dalam upacara dan ritual pada setiap siklus kehidupan manusia Indonesia. Masa kelahiran, masa dewasa, pernikahan, dan kematian. Pemakaian batik bertambah semarak pada abad ke-16. Kain batik menjadi kelengkapan busana, busana harian, busana keprabon, dan busana menghadiri upacara di lingkungan kerajaan. Membatik sebagai aktivitas budaya melalui proses dalam penciptaannya. Salah satu proses penting dalam membatik adalah menggambar atau melukis menggunakan alat canting atau cap dengan larutan lilin dan malam. Proses pembuatan batik tulis dilakukan menggunakan alat bernama canting tulis yang memiliki berbagai jenis ukuran dan bentuk pada bagian ujungnya. Canting tulis digunakan untuk menorehkan lilin malam yang dipanaskan menggunakan kompor kecil pada kain mori hingga membentuk gambar atau pola tertentu. Pembuatan batik tulis membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung dari kerumitan motif dan warna yang diinginkan. Proses pembuatan batik cap
dilakukan menggunakan alat canting cap yang terbuat dari lempengan plat tembaga dengan berbagai ukuran. Bentuknya seperti stempel dengan tapak pinggiran plat sesuai dengan motif batik yang diinginkan. Dalam pembuatannya, pembatik tidak perlu membuat pola di atas kain terlebih dahulu karena dapat langsung diberi cap motif. Batik cap muncul karena peningkatan permintaan terhadap batik pada pertengahan abad ke-19. Pada awalnya, canting cap hanya digunakan untuk pola-pola atau motif pinggiran. Namun kini, canting cap juga digunakan untuk mencetak pola pada seluruh permukaan kain. Kemunculan canting cap memungkinkan pengusaha batik untuk memproduksi batik dalam waktu yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Proses membuat batik pada prinsipnya sama, hanya berbeda pada alat yang digunakan untuk melukis atau menggambar di atas kain. Membatik merupakan sebuah aktivitas fisik dan jiwa. Tradisi ini berlanjut dan diturunkan dari generasi ke generasi. Rangkaian aktivitas ini menghasilkan sebuah motif sebagai lambang dan representasi hubungan antara manusia dengan alam, lingkungan, dan Tuhannya. Perjalanan batik Nusantara panjang terbentang dalam rentan abad, jauh sebelum negeri ini berdiri dan masih merupakan kumpulan kerajaan di bumi Nusantara. Motif kawung dan ceplok sudah ditemukan pada busana yang dikenakan arca-arca di Candi Hindu dan Buddha di Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan motif parang lahir pada masa kerajaan Surakarta dan Yogyakarta di Pulau Jawa. Burung hong merupakan salah satu motif yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Sedangkan motif sabung gali dibuat atas permintaan Presiden Soekarno agar memiliki motif batik khas Indonesia. Batik Indonesia sebagai lembaran kain menyampaikan pesan penuh arti, sebuah karya keterampilan tangan yang terasa dan tidak tergantung oleh kemajuan teknologi. Sebagai mahakarya bangsa, lahir dari cipta, karsa, dan karya yang membutuhkan keterampilan, keindahan, ketekunan, dan kesabaran. Museum Batik Indonesia berupaya untuk mengumpulkan, menghiasi, menyajikan, dan melestarikan batik Indonesia sebagai warisan bangsa. Museum Batik Indonesia berupaya untuk mengumpulkan, menghiasi, menyajikan, dan melestarikan batik Indonesia sebagai warisan bangsa. Menelusuri setiap ruangan di Museum Indonesia mengajak kita untuk mengingat sejarah, perkembangan, makna penting, dan filosofi yang terkandung dalam seni kerajinan batik. Museum Batik Indonesia juga berfungsi sebagai ruang didik yang inspiratif, rekreatif, dan pintu gerbang pengetahuan dunia batik Indonesia. Kehadirannya di Taman Mini Indonesia Indah mendorong kita untuk meningkatkan apresiasi, memaknai pesan-pesan luhur yang terkandung di dalamnya, melakoni dalam kehidupan berbangsa, dan melindungi sebagai jati diri bangsa yang diwariskan kepada generasi mendatang. Museum Batik Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pelestarian warisan dan identitas budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Misi dari Museum Batik Indonesia menjadi pusat informasi batik Indonesia, menjadi pusat pelestarian koleksi dan budaya batik Indonesia, menjadi pusat penelitian mengenai sejarah, pengetahuan, dan budaya serta lingkungannya, menjadi agen perubahan yang berkorelasi dengan daerah penghasil batik, menjadi pusat pengembangan desain dan seni motif batik untuk mendukung sektor industri kreatif, menjadi media peragaan batik yang fashionable dari berbagai perancang dan rumah mode yang berpengaruh di Indonesia maupun dunia internasional. Merangkum keindahan dan pentingnya batik menekankan perannya dalam melestarikan budaya Indonesia dan potensinya bagi generasi mendatang. Buat teman-teman semuanya, manakah desain favorit batik kalian? Tulis di komen. Itulah akhir dari kita belajar sejarah dan perkembangan batik yang ada di Museum Batik Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah. Terus dukung channel Jalan Bareng Andishan dengan subscribe, like, dan share video ini agar channel Jalan Bareng Andishan bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi tentang berbagai tempat-tempat wisata, rekreasi, dan liburan lainnya. Selanjutnya, kalian mau jalan bareng Andishan kemana lagi ya? Tulis di komen.